Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat kudrat dan iradatnya kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini walaupun secara daring. Tak lupa sholawat beserta salam selalu terlimpah curahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin. Tujuan kami berada di sini yaitu untuk membahas dan mendiskusikan sebuah permasalahan ekonomi sosial yang ada di Indonesia. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah tentang masalah sosial ekonomi masyarakat terdampak COVID-19. Saya, Alvin Muntaqo Jailani, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Alvin Muntaqo Jailani. Yang kedua, Devia Fitri selaku pemateri, Fatihah Nurul selaku pemateri, Khairunisa Tanjung selaku pemateri, dan Zaki Ansori selaku pemateri. Mengenai rangkaian acara yang akan kita lalui ke depannya, diantaranya pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Namun, pada kesempatan presentasi kali ini, sesi tanya jawab ini ditiadakan dikarenakan kita hanya memaparkan materi saja. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, masuk ke dalam materi pertama yang akan dibahas oleh Saudara Zaki. Sambil berlanjut ke pemateri yang lainnya. Diharapkan kepada teman-teman dapat memperhatikan pemaparan materi ini yang insya Allah akan berguna ilmunya untuk di kemudian hari. Dan kepada Saudara Zaki dipersilahkan. Sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat kita pungkiri jika COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi seperti Jabodetabek. Akibat kasus COVID-19 ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan, seperti mengeluarkan himbauan untuk social distancing, mengeluarkan himbauan untuk bekerja di rumah bagi pegawai. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, seperti situasi yang semakin genting, tentu memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber dalam faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Semakin hari, permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat COVID-19 semakin terlihat nyata bagi manusia. Semakin hari, permasalahan sosial ekonomi yang timbul akibat COVID-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 diantaranya
Yang pertama, kelangkaan barang. Sejak jumlah korban COVID-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka, namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula sebelum adanya kasus corona di Indonesia. Beberapa barang yang menjadi langka seperti masker, hand sanitizer, cairan pembunuh kuman, dan APD. Barang-barang tersebut kini dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dibanding harga semula. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi di mana ketika permintaan meningkat, namun barang semakin menipis, maka harga akan semakin meningkat. Bahkan, masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas ada kecenderungan memborong barang-barang tersebut hingga adanya penumpukan barang, namun bagi masyarakat menengah ke bawah justru tidak bisa mendapatkan. Yang kedua, tindakan kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam, seperti pencurian alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan hand sanitizer atau desinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, dan lain-lain. Salah satu contohnya yaitu kasus PNS di Cianjur yang tertangkap mencuri 20.000 masker. Tindakan kriminal yang lebih besar lainnya seperti perampokan, pembunuhan, penjarahan, mungkin bisa saja terjadi jika situasi semakin tidak terkendali. Yang ketiga, melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, dan tempat wisata, dan lain-lain. Namun sejak kasus COVID-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis akan mengaruhi pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat. Selain itu, penutupan tempat wisata juga berpengaruh pada para pekerja yang mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata, terutama pekerja sektor informal yang penghasilannya tidak tetap. Angka kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Ini merupakan definisi dari Sukanto pada tahun 2013. Lalu, kasus corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawan atau PHK sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Maret 2019, penduduk golongan rentan miskin dan hampir miskin di Indonesia sudah mencapai 66,7 juta orang, atau hampir 3 kali lipat jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan atau golongan miskin dan sangat miskin. Ironisnya, sebagian besar dari golongan ini bekerja di sektor informal, khususnya yang mengandalkan upah harian. Apabila penanganan pandemi berlangsung lama, periode pembatasan dan penurunan mobilitas orang yang akan semakin panjang. Akibatnya, golongan rentan miskin dan hampir miskin yang bekerja di sektor informal dan mengandalkan upah harian akan sangat mudah kehilangan mata pencaharian dan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Kesimpulan, sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Akibat kasus corona ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan, seperti mengeluarkan himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai.
Semakin hari, permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat COVID-19 makin terlihat nyata bagi masyarakat. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 diantaranya adalah kelangkaan barang, tindakan kriminal, melemahnya sektor pariwisata, angka kemiskinan, dan pengangguran yang meningkat. Selanjutnya ada upaya pemecahan masalah-masalah ini. Dengan berbagai masalah sosial ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk memulihkan kondisi, salah satunya dengan memberikan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi jilid 3 yang akan difokuskan untuk sektor kesehatan dan menjangkau jaring sosial. Aliran bantuan ini akan disalurkan melalui program-program pemerintah seperti program Keluarga Harapan, kredit usaha rakyat, kredit ultramikro, kartu sembako, hingga program bantuan pangan non-tunai. Mungkin seperti ini pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.